Siang guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jack Volta guys. Oke, saya akan unggah untuk pengetahuan lagi nih, tidak main-main. Jadi ini pengetahuan ini berdasarkan saya uji. Jadi silahkan yang punya teori lain silahkan saja. Tapi yang jelas saya sudah alami, makanya saya berani ngomong. Ini tentu tidak lain mengenai masalah oli guys. Jadi oli kompresor untuk R134. Dan ini cara ngetesnya. Jadi ada oli untuk R134, ini ada cara ngetesnya. Kalau Anda penasaran misalkan, Anda tes dengan sempurna. Oli ini berbagai macam. Jadi yang saya gunakan ini, yang sudah saya gunakan, ini satu saya menggunakan dulu ini R134 olinya tahun yang lalu, termasuknya ini menggunakan yang 1 liter, ternyata di toko ini harganya 40-an ini di wilayah saya. Ini tidak bisa ini kalau menurut saya ini. Karena apa? Setelah saya teliti piston ini sering gancet. Ini karena oli ini encer. Dan saya bilang tokonya satu sudah tidak pakai lagi. Yang pakai deligen kecil. 1 liter 40.000 kalau nggak salah, atau 45 ini saya lupa, karena sudah saya tidak pergunakan. Kemudian saya akhirnya pindah ke yang 1/4 liter 25.000. Jadi saya menggunakan oli ini, saya sudah uji berat ini. Yang 1 liternya 40 ribuan ini jelas saya sudah tidak, karena ini sering gancet di piston. Ini alhasil satelit ini karena encer. Jadi mungkin kalau panas ini malah piston ini seret gancet. Kemudian saya pindah ke yang 25.000 1/4 liter. Ini sukses semua. Artinya ini tidak ada yang gancet. Jadi saya sampai saat ini nih, dalam tahun ini menggunakan oli yang 1 liter 1/4 liternya ini 25.000 ya. Ini di toko ini mungkin 1 liternya berarti 100, karena saya misalkan ada pengisian oli, saya belinya hanya 1/4 liter. Jadi 1/4 liter ini pas ini segini nih. Jadi untuk ngisi satu kompresor saya kurangin 1 cm. Jadi ini pas 1 cm 2 cm, ini tergantung kompresornya. Ini pas sekali. Kemudian yang 1/4 liter ini 25.000. Jadi saya masih pakai sampai saat ini dan tidak ada masalah. Artinya nih oli yang 1/4 liter ini lebih kental. Jadi ini logikanya ini, kalau lebih kental ini syahrir ini pasti ini akan licin terus. Jadi ini teori ya, logika ini semuanya masuk ini. Jadi ini pengetahuan ini. Kalau pemula ini olinya encer ini jangan pakai, kecuali oli orisinil. Jadi ini harus dipertimbangkan ini. Kemudian saya akan kasih tahu, selain menggunakan oli kompresor R134, saya lama menggunakan oli untuk kompresor beli di toko mobil yang pakai drum ya. Ini seliternya wilayah saya ini 1 liternya ini 20.000. Ini akurat juga ini, namanya oli 10, bilang saja di toko bengkel mobil. Jadi oli 10, ini olinya kental. Kemudian bocoran dari teman saya ini memang kebanyakan memakai ini. Artinya ini saya nggak kasih tahu ini karena lisensi. Ini sudah pasti ini tepat sekali dan saya pakai juga bertahun. Jadi namanya oli 10, 1 liternya ini 20.000 kalau di wilayah saya. Jadi adanya di bengkel mobil guys. Oke. Saya lama menggunakan oli 10 karena ini sudah saya uji juga. Jadi kalau Anda dekat dengan bengkel mobil, beli saja 5 liter misalkan. Ini tahan banyak kompresor ini. Bisa dapat banyak kompresor. 1/4 aja 1 kompresor. Berarti kalau 5 liter sudah 100.000, udah perbandingannya lebih untung. Dan ini sudah saya uji.
artinya tidak gancet. Dan saya akan uji ini oli yang cara ngetes oli, ini oli yang abal-abal atau tidak. Jadi ini ada caranya ngetes oli abal-abal atau tidak. Itu ada caranya guys, ada caranya. Caranya Anda menggunakan sendok, oke? Anda tuang olinya, Anda tuang olinya sedikit nggak masalah. Anda silahkan bakar dengan korek atau bakar dengan api lain. Ini angin banyak. Kalau korek ini manasin sendok ini, kemudian asapnya ini hitam, ini Anda jangan pakai ini. Ini sudah pasti ini masuk ke seher ini, ke piston ini sudah pasti ini akan gancet ini. Jadi ngetes oli ini mudah. Oli tuangkan ke sendok atau bahan lain, yang penting seperti ini, Anda bakar bawahnya. Kalau asapnya ini hitam, ini sudah pasti jangan Anda pakai, karena ini sudah pasti ini bermasalah, oli abal-abal. Kalau oli yang tepat, ini sudah pasti dibakar korek ini, asapnya ini akan putih. Hanya perbedaannya, oli ini ada dua macam, encer atau tidak. Kalau encer ini kena panas, sudah pasti ini seher mengadakan gancet guys. Oke? Jadi ngetes oli ini mudah. Kalau Anda penasaran, pemula, oli ini ngetesnya bagaimana, saya kasih tahu ini. Anda taruh di sendok atau di bahan lain, kemudian Anda bakar bawahnya. Kalau asapnya hitam, saya ulangin lagi nih. Kalau asapnya hitam, ini sudah pasti bukan oli ini, sudah nggak tahu bahan apa. Dan kalau asapnya putih, ini yang benar. Hanya saja ada dua perbedaan. Oli ini ada yang encer, ada yang tidak. Jadi sedikit kental dan encer. Saya akan coba ini. Aduh, ini banyak angin, jadi saya pindah ini. Ini saya akan tes oli ini pakai api nih. Kalau oli ini nyalanya hitam, ini oli kompresor satu tuang ini. Kalau nyalanya hitam, ini oli jangan Anda pakai, atau oli ini tidak benar atau abal-abal ini. Kalau nyalanya putih, Anda pakai. Hanya satu, saya ulangi. Ini oli ini ada dua macam, encer dan sedikit kental. Saya akan coba ini. Tolong ya, kipas saya ini ya, anginnya gitu. Saya akan uji ini. Anda tahu ini asapnya putih. Anda bisa lanjutin kalau asapnya putih, tapi ini kalau Anda penasaran. Jadi saya sudah uji. Artinya jenis-jenis oli ini Anda hati-hati kalau yang lebih encer. Yang jelas saya sudah berapa oli yang saya bandingkan, ternyata ini saya cocoknya yang 1/4 liter 25.000, atau dengan oli 10 Anda beli di toko bengkel mobil. Ini bilang aja oli 10 kalau di tempat saya. Ini harganya murah. Kalau wilayah saya 20.000 1 liter. Ini oli cocok untuk kompresor. Oke? Ini ngeceknya. Jadi kasih oli sedikit sendok atau bahan lain. Anda nyalain ini korek atau api yang lain. Kalau asapnya hitam, Anda jangan pakai ini, karena sudah pasti oli ini abal-abal guys.
oli ini abal-abal. Artinya kalau masuk ke piston sudah pasti nggak lama kena panas ini akan timbul hitam atau gancet ini di piston. Ini luar biasa ini untuk pengetahuan Anda ini, apalagi pemula. Pemula ini paling penting hanya pengetahuan seperti ini saja sangat penting. Karena ini dari dasarnya guys. Silahkan yang menggunakan teori-teori lain atau pengalaman lain, ini silahkan saja. Tapi yang jelas ini sudah saya jalanin bertahun tidak main-main. Jadi ini saya sudah menjalanin bertahun, bukan kemarin-kemarin. Jadi saya berani ngomong. Oli warna apa kayak apapun silahkan saja, judulnya oli ini sistemnya apa, caranya bagaimana, untuk ngapain oli ini sudah saya jelasin tentunya. Jadi taunya ini oli ini ngapain ini saya sudah jelasin untuk para pemula. Ini pengetahuan yang luar biasa kalau Anda mencoba mengetes sebuah oli. Jadi saya ulangin lagi nih, Anda siapkan sendok, sedikit oli, kemudian Anda korek. Kalau Anda penasaran, Anda bakar ini bawahnya nih. Kalau sudah panas, ini akan timbul asap. Asap ini ada dua macam. Kalau asap ini hitam, Anda jangan pakai oli ini, karena ini sudah pasti tidak benar atau abal-abal. Atau oli ini bermasalah, jadi ntar di piston akan bermasalah dan gancet. Kalau oli ini asapnya putih, Anda bisa terusin. Hanya saja ini dua macam, oli encer dan ada oli sedikit kental. Jadi ini Anda pilih memakai yang sedikit kental supaya si piston ini gampang bekerja. Artinya ini licin terus. Oke guys, ini untuk pengetahuan, jarang ini seperti ini. Saya unggah dari dasar-dasarnya yang sepele-sepele sekali, tapi ini masuk di memori Anda dan logika guys. Siang guys.